Oke, hari ini kita akan membahas tentang pneumotoraks. Untuk sebelum membahas pneumotoraks, kita harus mengetahui dulu anatomi dan fisiologi dari rongga dada dan paru. Untuk dada sendiri atau toraks sendiri itu terdiri dari beberapa lapisan. Dengan lapisan paling luarnya itu adalah kulit, kemudian terdapat fascia superficial, kemudian di bawah dari fascia superficial tersebut ada eh, otot serratus anterior, otot interkostal eksterna, otot interkosta internal, dan otot eh, interkosta yang paling dalam atau innermost intercostal muscle. Di bawah dari otot-otot tersebut, dinding dada itu dibungkus oleh pleura, lapisan pleura. Lapisan pleura sendiri itu membungkus dinding dada bagian dalam dan juga paru-paru. Untuk di antara kedua pleura tersebut, yaitu visceral pleura yang membungkus paru dan parietal pleura yang membungkus dinding dada, terdapat daerah yang dinamakan intrapleural space. Kemudian untuk fisiologi dari respirasi sendiri terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Untuk inspirasi sendiri dilakukan secara aktif oleh otot-otot pernapasan, yaitu otot-otot yang berada di dinding dada dan juga diafragma, seperti otot interkosta internal dan eksterna, dan juga otot diafragma. Kemudian untuk fisiologinya sendiri, saat kita melakukan inspirasi, otot-otot toraks tersebut melakukan kontraksi yang menyebabkan peningkatan dari iga atau kosta, dan juga otot diafragma berkontraksi menyebabkan pendataran dari diafragma sehingga menyebabkan volume dari rongga toraks sendiri itu meningkat sehingga menyebabkan penurunan tekanan udara di dalam rongga toraks sehingga menyebabkan udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian untuk ekspirasinya itu dilakukan secara pasif, yaitu saat terjadi ekspirasi, otot-otot interkostal dan diafragma itu menjadi relaksasi sehingga menyebabkan turunnya kembali dari kosta, jarak antar kosta itu jadi makin menurun dan juga diafragma menjadi mencembung ke arah atas sehingga menyebabkan peningkatan dari tekanan udara di dalam paru yang menyebabkan udara keluar. Kemudian untuk pneumotoraks sendiri merupakan keadaan di mana terdapat udara di rongga pleura antara pleura parietalis dan pleura visceralis yang dapat mengganggu oksigenasi maupun mengganggu ventilasi. Hal ini dapat mengakibatkan kolaps paru total maupun sebagian. Untuk klinisnya sendiri itu tergantung dari tingkat kolaps paru di sisi yang terkena. Jika signifikan dan berat, hal ini dapat menyebabkan pergeseran mediastinum dan dapat menyebabkan gangguan hemodinamik yang nanti akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Untuk patofisiologinya sendiri, normalnya intrapleural pressure itu negatif. Namun, jika ada suatu keadaan di mana bisa terjadi karena open trauma maupun closed trauma, menyebabkan terjadinya akumulasi dari udara di dalam pleural cavity yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan di dalam pleural cavity sehingga dapat menyebabkan paru-paru kolaps dan terkompresi. Hal ini dapat menurunkan dari
kapasitas vital paru dan dapat menyebabkan pergeseran dari mediastinal. Untuk klasifikasinya sendiri, menurut Spanish Society of Pulmonology and Thoracic Surgery, pneumotoraks itu dapat dibagi menjadi pneumotoraks sebagian, yaitu pleura visceral hanya terlepas sebagian dari dinding dadanya, seperti pada pneumotoraks apikal yang terisolasi. Di sini ditunjukkan pada gambar A, di mana hanya bagian apex saja yang terlepas sebagian dari dinding dadanya pada pleura visceralnya. Yang kedua ada incomplete pneumothorax. Di sini terjadi ketika pleura visceral dan parietal itu sepenuhnya terpisah dari apex ke basal paru, tetapi tanpa menyebabkan kolapsnya paru-paru secara total. Di sini ditunjukkan pada gambar B, di mana uh, terdapat pleural white line di sini yang dari apex sampai ke basal paru, namun paru-parunya cuma kolaps sebagian. Kemudian ada juga pembagian berikut yaitu komplit pneumotoraks. Di sini parenkim paru itu kolaps total, di mana digambarkan di sini sudah pada di gambar C. Di sini tidak ada lagi gambaran penanda paru, yaitu corakan bronchovascular paru di bagian hemitoraks sinistranya. Dan di sini benar parunya sudah kolaps secara total. Kemudian masih untuk klasifikasinya berdasarkan American College of Chest Physician, di mana klasifikasi berdasarkan klasifikasi pneumotoraks itu berdasarkan jarak dari apeks paru ke cupola toraks ipsilateral. Di sini dapat digambar itu dapat terlihat dia mengukur dari bagian apeks parunya ke bagian tertinggi dari rongga toraksnya. Di sini pneumotoraks besar jika jaraknya lebih dari 3 cm dan pneumotoraks kecil jika jaraknya kurang dari 3 cm. Namun metode ini memiliki kekurangan, bisa terjadinya overestimasi ukuran pneumotoraks yang sebagian besar berada di apikal pneumotoraks. Kemudian berdasarkan British Thoracic Society, itu jarak interpleural yang diukur pada tingkat virus, dia berdasarkan itu. Jadi jaraknya seperti yang ditujukan di gambar, itu jika kurang dari 2 cm itu tergolong dalam pneumotoraks kecil dan berhubungan dengan pneumotoraks yang tidak mencapai 50% dari volume hemitoraksnya. Kemudian jika lebih dari 2 cm itu dapat dikatakan pneumotoraks besar, dan untuk tata laksananya itu dapat aman dilakukan untuk drainase dengan jarum atau needle decompression, ataupun dengan melakukan chest drain tanpa mencederai jaringan paru di bawahnya. Kemudian untuk klasifikasi dari pneumotoraks sendiri itu bisa berdasarkan patofisiologi dan etiologinya. Yang pertama itu pneumotoraks bisa acquired atau yang didapat maupun bisa terjadi secara spontan. Untuk acquired pneumotoraks itu bisa akibat traumatik maupun iatrogenik karena tindakan medis. Contoh yang traumatik itu bisa close maupun open. Yang close itu bisa terjadi akibat blunt chest injury atau traumatopul thorax, dan untuk open bisa akibat penetrasi di dinding dada akibat benda tajam. Nah, untuk semuanya itu bisa terjadi tension maupun simple pneumothorax. Kemudian untuk iatrogenik akibat tindakan medis itu kalau open bisa terjadi akibat tindakan torakosentesis untuk pemasangan chest tube maupun untuk operasi di dinding dada. Kemudian untuk yang tertutup itu bisa terjadi akibat barotrauma, biasanya karena ventilasi tekanan positif.
pada penggunaan ventilator maupun pada saat kita melakukan bagging. Untuk pneumotoraks ya, akibat etiologi berikutnya yaitu spontan, secara spontan. Itu bisa juga dibagi menjadi dua, pneumotoraks yang primer itu pneumotoraks yang terjadi tanpa adanya kelainan paru sebelumnya, dan yang sekunder itu terjadi karena akibat adanya penyakit paru sebelumnya. Contohnya pada pasien dengan TBC atau dengan PPOK. Dan kedua tipe pneumotoraks ini juga bisa dapat terjadi tension pneumotoraks maupun simple pneumotoraks. Berikut adalah gambaran dari contoh pneumotoraks dari yang primer dan sekunder. Dan yang untuk traumatik dan iatrogenik digambarkan di sini. Di primernya pada gambar pneumotoraks primer itu tanpa adanya penyakit dasar paru yang sebelumnya, sedangkan pada yang sekunder tuh ada penyakit paru sebelumnya yang menyebabkan pneumotoraks. Kemudian pada traumatik di sini contohnya akibat adanya luka penetrasi ke dinding dada, dan kalau iatrogenik akibat tindakan medis yang dilakukan. Contohnya jika lakukan pengambilan biopsi pada parenkim paru. Nah, berikut ada spontan pneumotoraks, itu bisa dibagi menjadi primer dan sekunder. Untuk yang primer sendiri, itu biasa memiliki faktor risiko dan abnormalitas paru yang tidak tampak pada X-ray. Biasanya faktor risikonya itu kalau merokok, laki-laki, dan punya postur yang tinggi, itu lebih berisiko terjadi pneumotoraks primer yang spontan. Kemudian yang untuk pneumotoraks spontan sekunder itu terjadi akibat ada riwayat penyakit paru sebelumnya dan kondisi sistemik yang berhubungan dengan penyakit paru. Biasanya terjadi pada orang usia lanjut dan punya riwayat melokok. Untuk gejalanya itu biasanya sesak nafas atau bisa juga nyeri dada. Tanda-tanda yang bisa kita dapatkan yaitu adanya sianosis, eh, hipoksemia, hiperkapni atau nafas cepat dan cepat dan dangkal, dan adanya tanda-tanda gagal nafas. Untuk mekanismenya di sini, udara masuk ke kafum pleura itu dapat melalui dari ruptur alveola dan pleura visceral sehingga terbentuk adanya fistula antara alveopleural. Nah, biasanya terjadi emfisema dan necrotizing pneumonia. Kemudian bisa juga masuk dari interstisial paru dan juga dapat terjadi masuk dari mediastinal pleura sehingga dapat terjadi pneumomediastino. Untuk faktor resikonya sendiri itu biasa terjadi pada orang dengan PPOK. Dalam PPOK, jika ada bleb yang ruptur, bisa terjadi emfisema dan gula, terus menyebabkan udara yang terjebak dan akhirnya menyebabkan hiperventilasi dari paru-paru. Kemudian pada TB itu biasanya pecahnya kavitas ke kafum pleura atau invasi TB. Kemudian nekrosis jaringan paru dan nekrosis di pleura visceral. Komplikasi yang biasa terjadi yaitu emfisema, ARDS, kaheksia, dan bronkopleural fistula. Kemudian infeksi paru lain itu bisa karena Klebsiella, Pseudomonas, pneumocystis, HIV, maupun COVID-19. Bisa juga karena diffuse cystic lung disease, contohnya itu lymphangioliomyomatosis, pulmonary Langerhans cell histiosis, Birt-Hogg-Dap syndrome. Kemudian bisa juga pada pneumotoraks pada wanita produktif yang biasa
kita kenal dengan nama pneumothoraks catamenia. Itu bisa terjadi dengan atau tanpa adanya endometriosis. Endometriosis di sini yaitu endometriosis yang berhubungan dengan non-catamenia pneumothorax ataupun idiopatik pneumothorax. Dan juga bisa penyebab lainnya. Yang penting ada hubungannya dengan penyakit paru sebelumnya. Ada sekundaris pneumothorax spontan. Untuk pneumotoraks akibat trauma sendiri itu disebabkan akibat adanya cedera di dada atau di paru. Bisa juga seperti yang disebutkan tadi, bisa juga iatrogenik akibat prosedur medik, intervensi dan non iatrogenik biasanya disebabkan oleh trauma tumpul atau tusuk. Untuk traumatik pneumotoraks sendiri yang iatrogenik itu seperti yang sudah dijelaskan, komplikasi dari intervensi medis. Contohnya transbronchial lung biopsi, transthoracic needle aspiration, lung cryobiopsi, terus ada pemasangan CPC, terus pemasangan pacemaker atau trakosentesis, dan barotrauma pada pasien yang dengan eh, ventilasi tekanan positif. Atau bisa karena akupuntur, kolonoskopi, terus augmentasi payudara, dan radiofrekuensi ablasi. Nah, berikut pada open pneumothorax itu biasa disebut dengan sucking chest wound. Itu hilangnya seluruh dinding dada dan menyebabkan komunikasi antar pleural space dengan udara bebas. Sehingga terjadi gangguan ventilasi karena keseimbangan tekanan atmosfer dan intrapleura dan menghambat inflasi paru dan ventilasi alveolar yang berdampak pada hipoksia dan hiperkarbia. Oklusi sempurna dari dinding dada tanpa torakostomi dapat merubah open pneumothorax itu menjadi tension pneumothorax. Nah, di sini yang dimaksud adalah jika kita melakukan penata laksanaan dengan langsung menutup dari lesi yang ada, lesi open pneumothorax tersebut. Maka yang sebenarnya pneumothoraxnya merupakan simple pneumothorax itu dapat menjadi tension pneumothorax akibat udara yang ada di dalam paru makin bertambah banyak, namun tidak ada jalur keluarnya sehingga menyebabkan one way valve mekanisme. Dan penanganan yang seharusnya dilakukan adalah dilakukan plester 3 sisi. Dengan begini, udara yang keluar saat kita melakukan ekspirasi, udara yang didorong keluar dari rongga paru itu dapat keluar, namun pada saat kita melakukan inspirasi, udara yang dari luar itu tidak dapat masuk kembali akibat saat melakukan ekspirasi, eh, plester 3 sisi yang kita tutup itu tertarik juga sangat ekspirasi sehingga udara dari luar itu eh, tidak bisa masuk karena sudah tertutup oleh plester tadi. Kemudian setelah melakukan tata laksana awal plester 3 sisi, kita harus melakukan penata laksanaan definitifnya, yaitu melakukan penutupan defek dengan pemasangan chest tube dengan torakostomi. Nah, berikut adalah gambar-gambar dan mengenai latar belakang kausa dari pneumotoraks, symptoms-nya dan treatment yang dapat dilakukan pada pneumotoraks akibat trauma. Kemudian traumatik pneumotoraks yang non iatrogenik itu bisa terjadi akibat luka tusuk, luka tumpul yang menyebabkan patah tulang iga, dan akibat dapat karena jatuh sehingga menyebabkan salah satunya adanya patah tulang iga yang dapat menyebabkan pneumotoraks. Jika menyebabkan disrupsi dari pleura dan juga parenkim parunya.
Berikut adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan iatrogenik pneumotoraks. Selebihnya sama dengan yang sudah dijelaskan, dapat dibaca. Kemudian di sini untuk pembagian khusus yaitu tension pneumotoraks. Itu eh, kita harus segera melakukan diagnosisnya secara klinis dan dari pemeriksaan fisik yang kita lakukan, dan tidak boleh menunggu dari hasil radiologis karena tension pneumotoraks ini dapat menyebabkan distress napas, hipotensi, dan kombinasi dari gejala klinisnya itu dapat terjadi akibat devisasi trakea ke arah yang abnormal, kemudian penurunan suara nafas sisi yang abnormal, dan bisa terdapat emfisema subkutan pada sisi yang abnormal. Emfisema subkutan sendiri ini dapat terjadi akibat udara yang terperangkap dalam rongga intrapleural itu mencari celah untuk keluar, sehingga karena tidak ada celah untuk keluar, dia masuk melalui subkutis dan dapat menyebabkan emfisema subkutan tadi. Untuk pneumotoraks yang luas tanpa kolaps eh, kardiopulmoner itu bukan termasuk dalam tension pneumotoraks. Tension pneumotoraks sendiri itu sering terjadi pada kondisi traumatik dan mendapatkan ventilasi tekanan positif pada barotrauma akibat penggunaan ventilator. Dan tension pneumotoraks ini butuh dekompresi segera karena dapat menyebabkan banyak mekanisme lain yang menyebabkan makin parahnya gejala yang diberikan. Nah, berikut adalah patofisiologi dari tension pneumotoraks. Normalnya itu pada pleural space atau rongga intrapleura itu tidak terdapat udara. Namun pada keadaan di mana ada trauma maupun barotrauma itu dapat menyebabkan udara masuk ke intrapleural space dan menyebabkan peningkatan dari intrapleural space sehingga dapat menyebabkan kolapsnya paru. Karena ini adalah tension pneumotoraks, itu udara tidak dapat keluar dari intrapleural space sehingga makin banyak udara yang masuk ke dalam rongga intrapleural. Hal ini dapat menyebabkan hmm, per, pergeseran trakea atau menekan dari eh, jantung sehingga aliran balik darah ke atrium kanan pun jadi berkurang akibat eh, tekanan intratorak yang meningkat, sehingga dapat menyebabkan hipotensi juga akibat aliran balik yang berkurang itu dapat menyebabkan struk volume yang berkurang juga sehingga menjadi hipotensi. Kemudian untuk gejalanya sendiri itu dapat terjadi sesak nafas, nyeri dada akut, kemudian penurunan tekanan darah seperti yang sudah dijelaskan pada fisiologi tadi, kemudian penurunan O2 atau hipoksia, dan peningkatan dari heart rate. Kemudian penyebabnya sendiri itu bisa pneumotoraks spontan, yaitu yang primer dan juga yang sekunder, dan bisa terjadi akibat trauma. Untuk treatment yang paling utama dilakukan adalah needle decompression segera untuk menurunkan tekanan intrapleuralnya sehingga tidak terjadi mekanisme patofisiologi yang sudah dijelaskan tadi, antara lain menyebabkan penekanan jantung sehingga aliran balik jantung berkurang, defisasi trakea, dan makin parah dari tingkat kolaps parunya. Kemudian untuk gejala klinis, diagnosis, dan tata laksana dari pneumotoraks secara keseluruhan. Yang pertama, untuk diagnosisnya itu
dapat dapat dari gejala klinisnya, yaitu ada nyeri dada, bisa dispnu maupun batuk. Untuk pemeriksaan fisik paru itu didapatkan yang pertama peningkatan laju napas, kemudian pengembangan paru-paru yang asimetris, kemudian pada vokal fremitus itu terjadi penurunan akibat mm, paru-paru kolaps dan udara di intrapleural makin meningkat. Kemudian akibat udara di intrapleuralnya meningkat, maka saat perkusi itu akan didapatkan hipersonor. Kemudian berkurangnya suara napas pada hemitoraks yang terkena dan suara napasnya itu pasti asimetris. Kemudian pada pemeriksaan fisik jantungnya itu didapatkan takikardi dan bisa juga terjadi pulsus paradoksus, terus hipotensi akibat mekanisme yang saya jelaskan tadi. Kemudian distensi vena jugular umumnya itu terjadi pada tension pneumotoraks, dan untuk distensi vena jugular ini dapat dideteksi dengan pengukuran JVP. Untuk diagnosisnya sendiri itu dapat ditentukan berdasarkan AGD. Terus untuk radiografinya bisa dilakukan ronsen toraks, terus esofagografi dengan kontras. Kemudian dalam kasus tertentu itu dapat dilakukan CT scan untuk membedakan pneumotoraks dari bula emphysematos yang besar. Kemudian bisa juga dilakukan dengan USG dada. Untuk secara radiografi sendiri pada ronsen X-ray toraks secara AP itu bisa dilihat tanda-tanda yang sering muncul itu adalah paru-paru yang kolaps, kemudian adanya pleura white line, kemudian corakan bronchovascular yang tidak sampai ke keseluruhan dari dinding toraksnya, kemudian bisa dilihat adanya toraks yang asimetris, di mana volume jarak antar sela iga yang sisi yang sakit dan sehat itu berbeda. Pada sisi yang sakit itu pasti lebih meningkat. Kemudian bisa juga jika pneumotoraks yang tension itu dapat terjadi deviasi trakea ke arah yang sehat akibat terdorong dari udara yang ada di intrapleural. Kemudian untuk diagnosis bandingnya itu dapat didiagnosis banding dengan infark miokard, kemudian emboli arteri pulmonalis, PPOK eksacerbasi akut, pneumonia, maupun hidrotoraks atau hemotoraks. Untuk komplikasi yang sering muncul akibat pneumotoraks dan prosedur pemasangan chest tube itu meliputi adanya gangguan pernapasan atau kegagalan nafas, bisa terjadi henti jantung, kemudian keberadaan udara di sekitar jantung atau pneumoperikardium. Bisa juga komplikasi yang dapat terjadi itu adanya udara di rongga perut atau pleuropneumotonium. Kemudian terkumpulnya darah dalam rongga darah atau hemotoraks akibat mungkin saat melakukan insersi chest tube itu terkena pembuluh darah sehingga menyebabkan hemotoraks. Kemudian terbentuknya saluran tak normal antara bronkus dan paru-paru atau biasa disebut fistula bronchopulmoner. Kemudian cedera pada pembuluh darah maupun saraf, kemudian sensasi nyeri dan infeksi kulit di lokasi pemasangan chest tube, kemudian pengumpulan nanah akibat infeksi pada rongga dada atau biasa kita sebut dengan emphysema. Kemudian bisa juga kondisi di mana adanya udara dan nanah yang terdapat di rongga dada, yaitu piopneumotoraks. Untuk tata laksananya itu bisa dilakukan bed rest, kemudian watchful and waiting dengan atau tanpa suplementasi oksigen, kemudian dapat dilakukan simple aspirasi,
Bisa juga dilakukan chest tube drainase. Untuk tindakan definitifnya itu bisa operatif dengan elektrokauter atau pleurodesis dan skleroterapi. Bisa juga dilakukan pleurektomi untuk reseksi atau pleuranya. Kemudian bisa dilakukan torakoskopi atau torakotomi. Terima kasih.